Oke, teman-teman semua, halo, selamat pagi. Karena sebagian besar mahasiswa, saya juga mahasiswa, saya akan coba menyampaikan tanggapannya lebih sederhana supaya kita semua sama-sama mengerti. Tadi kita sudah mendengarkan Pak Martin berbicara tentang perusahaan sawit, kemudian ada dua yang disebutkan Pak Martin tadi, yang paling penting kita harus ingat, ada yang namanya HCV sama HCS. HCV itu High Conservation Value, dan satu lagi namanya HCS, High Carbon Stock. Jadi teman-teman, kita harus mengerti di sini bahwa perusahaan sawit itu kan berada di kawasan yang namanya APL, area penggunaan lahan. Kalau Indonesia Raya kita ini kan dibagi yang bagian berfungsi lindung sama yang berfungsi budidaya. Sawit itu ada di fungsi budidaya, bukan di fungsi lindung. Itu dulu harus clear ya. Kemudian yang namanya kebun sawit ini, setelah dia ada di fungsi budidaya, dia sendiri juga punya kawasan untuk dikonservasi. Nah, itu kita harus clear juga. Kalau misalnya saya pernah tanya ke satu bapak dari perusahaan, Pak, kalau mau buka kebun sawit, ada orang hutan. Gimana? Oh, tidak bisa dibuka. Itu menjadi HCV, High Conservation Value. Terus HCS itu apa? HCS itu kalau misalnya ketemu hutan sekunder yang udah tua, pohonnya gede-gede, nanti ada batas biomasanya. Biomasa pohonnya berapa, ya udah itu nggak usah ditebang lah, itu biarlah dikonservasi begitu. Jadi karena tema besar kita hari ini bicara tentang konservasi dan kebun sawit, sedikit tanggapan saya yaitu di kebun sawit pun sebenarnya ada konservasi. Kemudian HCP dan HCS ini gimana sih untuk perusahaan sawit sendiri? Otomatis ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya jelas, di dalam perkebunan kita ketemu yang konservasi, dan jelas itu menjadi landscape tersendiri kan, pengaturan landscape dalam kebun. Tapi satu sisi, ada negatifnya juga untuk perusahaan teman-teman. Jadi mereka bukan hanya enak-enaknya aja, enggak. Semuanya balance di dalam kebun sawit itu. Apa sih negatifnya kalau misalnya ada itu? Satu sisi, kalau ada hutan yang dikonservasi ini, itu tempatnya monyet, babi hutan. Nah, itu otomatis juga menjadi hama sebenarnya kan untuk tanaman sawitnya sendiri, hama dan penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya daerah ini HCV ini tidak jelas batasnya, ataupun tidak dijaga juga oleh perusahaan, kita kan belum pernah dengar perusahaan kebun sawit dipotong-potong sama masyarakat. Tapi nanti mungkin waktu misalnya masyarakat ketika musim kering, mereka ingin menanam, mereka tidak tahu itu lahan HCV-nya perusahaan, mereka buka. Atau mungkin mereka buka dengan cara membakar, jadilah api. Kemudian itulah nanti masuklah apinya ke dalam kebun sawit, jadilah perusahaan yang dituduh membakar kebun sawit. Jadi ini beberapa poin yang kita harus clear sama-sama. Bahwa di dalam kebun sawit itu pun ada konservasi, dan kebun sawit sendiri bukan ditanam ataupun dibangun di dalam lokasi yang berfungsi lindung. Kalau saya itu aja sih Mbak Feni tanggapannya.